Dengan bertekun dan sehati, tiap-tiap hari mereka berkumpul di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah-rumah jemaat secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah. Mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang muda, adik-adik sekalian, gereja merayakan hari ini sebagai Minggu Kerahiman Ilahi. Dan kerahiman ilahi bisa kita rasakan lewat peristiwa Yesus yang bangkit itu bagaimana? Pengalaman para murid, mereka mencoba mencari Yesus, tidak ketemu. Tetapi sebaliknya, Yesuslah yang datang menjumpai para murid. Dengan model yang sama, menjadi penting bagi kita, mari kita membuka diri dan memohon rahmat agar Tuhan yang bangkit itu berkenan menjumpai kita masing-masing, menjumpai keluarga-keluarga, komunitas-komunitas kita, dan menjumpai jemaat bersama. Lalu kita akan merasakan apa artinya kerahiman dalam bentuk-bentuk konkret di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, ada tanda-tanda yang jelas dari kerahiman Allah yang diberikan kepada kita atau terjadi karena orang dijumpai oleh Yesus yang bangkit. Mari kita simak beberapa tanda ini, dan kalau sudah mengenali tanda-tanda itu, bisa merenungkan di dalam diri kita sendiri. Oh iya, aku mengalami Tuhan yang menjumpaiku punya buah seperti ini. Tanda dan buah yang pertama itu adalah bagaimana cara Yesus menyapa. Awal sapaan Yesus ketika menjumpai para murid sederhana sekali, adalah dengan mengucap salam. Damai bagi kamu. Di tempat ayat lain akan mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Jadi Yesus yang bangkit menjumpai para muridnya pertama-tama dengan mengucapkan atau memberikan salam, damai bagi kamu. Kalau ada damai di dalam hidup kita sendiri, komunitas atau rumah kita, nah itu adalah buah dan tanda bahwa Yesus yang bangkit itu ada di tengah-tengah kita. Kalau kita suka berantem, menjelek-jelekan orang lain, mengkritik terus, komplain terus, tidak puas terus, tidak ada damai. Nah, Yesus enggak datang. Yesus tidak menjumpai kita. Damai, di mana ada damai sejahtera, disitulah Tuhan Yesus yang bangkit sedang menyapa kita. Tanda yang kedua, wah ini menarik, saya senang ini. Yesus itu ketika hadir menjumpai para murid itu selalu melaksanakan ini. Makan. Ada yang gak suka makan? Semua suka ya. Makan bersama. Meskipun itu yang dimakan cuma roti dan ikan. Dan dalam banyak peristiwa di dalam Injil, Yesus bangkit itu selalu mengajak makan atau diajak makan, tetapi Yesus yang memberi.
Dua orang murid Emmaus itu ketika sampai di rumah mengundang Yesus masuk, tapi Yesuslah yang memecahkan roti, bukan tuan rumah. Tapi Yesus yang memecahkan roti sehingga murid itu mengenali, biar gitu. Oh, ini Yesus. Ketika di pinggir danau Tiberias dalam Injil Yohanes, gambarannya indah sekali. Tidak ada pemimpin dunia sehebat apapun, apalagi Trump ya. Seorang pemimpin jongkok, membikin api, bakar ikan, manggang roti untuk muridnya. Tidak ada di dunia ini, hanya Yesus. Dan ketika para murid sudah mendapat tangkapannya, Yesus mengatakan, bawalah sebagian dari yang kamu tangkap itu, lalu mari makanlah. Makan bersama. Ketika Yesus masuk sebuah ruang di mana para murid sedang di situ, dan para murid bingung, ini hantu atau Yesus gitu kan? Yesus bertanya, apakah ada sesuatu yang bisa dimakan? Lalu memberi satu ekor ikan goreng. Zaman itu sudah ada ikan goreng loh ya. Nah, canggih itu. Lalu Yesus makan ikan goreng itu. Jadi makan bersama adalah peristiwa tidak hanya memasukkan makanan ke dalam mulut, tapi ada kebersamaan. Dan sebagaimana kita baca dalam bacaan yang pertama, mereka memecahkan roti di rumah-rumah jemaat secara bergilir. Jadi misa lingkungan itu juga baik ya, seperti ini. Mereka makan bersama dengan gembira, tulus hati, dan sambil memuji Allah. Makan bersama itu adalah ungkapan kegembiraan dan kesatuan sebagai keluarga atau komunitas. Maka kalau ada bapak ibu, saudara-saudara atau suster atau romo bruder tidak suka makan bersama dengan anggota rumah atau komunitas, saya yakin mesti sulit merasakan ekaristi. Sendirian. Enggak. Yesus itu justru mengajak makan bersama. Makan bersama. Tanda yang lain, wah ini juga menarik ini. Mereka itu, Yesus yang bangkit itu ketika hadir di tengah-tengah para murid, mereka menjadi bersemangat karena memahami kitab suci. Ada semacam pencerahan, paham, oh begitu kitab suci itu. Dan sesudah Yesus menjelaskan isi kitab suci, lalu mereka biasanya akan mengalami kegembiraan atau semangat berkobar-kobar. Gembira. Di sanalah Yesus yang bangkit kalau hadir menjelaskan kitab suci juga menghadirkan Roh Kudus. Memberi semangat. Dan orang yang sudah disemangati oleh Roh Kudus, oleh Yesus yang bangkit itu lalu akan diutus. Tidak disuruh diam saja, tapi diutus. Perutusannya adalah mewartakan pertobatan dan pengampunan dosa. Jadi kalau Bapak Ibu tidak tergerak pada gerakan pertobatan dan tidak tergerak untuk terjadi pengampunan dosa, Yesus yang bangkit belum dialami. Maka rahmat yang kita mohon adalah agar kita boleh digerakkan oleh Roh Allah itu, sehingga kita juga tertarik untuk bergerak untuk mewartakan pertobatan dan pengampunan dosa. Belajar mengampuni adalah hasil atau buah kita dijumpai oleh Yesus.